Oke, baik kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait definisi dari derivatif. Jadi, suku bunga itu merupakan nama yang diberikan untuk berbagai macam sekuritas keuangan. Nah, karakteristik umum mereka adalah bahwa nilai kontrak derivatif bagi investor itu memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga. Variabel lain yang mendasarinya juga sangat berperan. Nah, penggunaan kontrak derivatif itu dapat membatasi ekspor bisnis terhadap fluktuasi harga yang tiba-tiba dapat menurun. Tuh. Lalu suku bunga, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, dan harga saham perusahaan itu merupakan jenis risiko harga dan suku bunga yang paling umum dilindungi uh, oleh dilindung nilai oleh perusahaan. Contohnya nih ada perusahaan Starbucks yang mana menghadapi berbagai risiko termasuk risiko suku bunga, fluktuasi harga komoditas dan fluktuasi mata uang asing. Nah, karena si Starbucks ini memperkirakan arus kas dan pendapatan masa depannya berdasarkan suku bunga dan harga di masa yang akan datang, maka perusahaan tersebut itu uh, menandatangani kontrak derivatif untuk mengelola risiko hasil di masa depan tersebut. Nah, dengan menandatangani perjanjian semacam ini, nantinya Starbucks ini mengunci nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas sehingga apa? Sehingga mengurangi dampak perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas di masa depan terhadap arus kas dan pendapatannya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai transaksi lindung nilai atau hedge transaction, di mana istilah ini digunakan untuk menggambarkan kombinasi antara posisi yang sudah ada dengan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola resiko yang dihadapi perusahaan apabila hanya memegang posisi tersebut tanpa perlindungan. Nah, sebagian besar perusahaan melakukan transaksi lindung nilai ini dengan menggunakan beberapa jenis instrumen derivatif dasar, yaitu yang pertama ada kontrak forward, kemudian kontrak berjangka, opsi, dan swap. Nah, untuk pertama kita akan membahas mengenai kontrak forward. Nah, kontrak forward ini merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset, di mana seperti komoditas atau mata uang pada harga, jumlah, dan tanggal tertentu di masa depan. Nah, kontrak ini bersifat privat dan dinegosiasikan langsung atau over the counter, bukan diperdagangkan di bursa. Selanjutnya untuk future contracts, di sini kontrak standar yang mirip dengan forward namun diperdagangkan di bursa dan dijamin oleh lembaga clearing atau clearing house. Nah, bursa menentukan semua detail kontrak seperti jumlah, kualitas barang, dan tanggal jatuh temponya. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama ada likuiditas tinggi karena dapat dijual kembali di pasar. Kemudian resiko gagal bayarnya rendah karena dijamin oleh bursa. Kemudian biaya kontrak relatifnya cukup rendah karena diatur secara standar. Nah, kemudian perbandingan dengan forward ini bersifat pribadi dan dapat disesuaikan, sedangkan future standar ini dan diperdagangkan di pasar terbuka, namun forward menanggung resiko gagal bayar yang lebih besar dibanding dengan future. Kemudian untuk option atau opsi, ini adalah kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban. Nah, kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu atau strict price dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang membeli opsi ini disebut holder, sedangkan pihak yang menjual disebut writer. Nah, jenis opsi ini ada dua, yaitu yang pertama ada call option, kemudian ada put option, di mana call option ini memberi hak untuk membeli aset pada harga tertentu, dan put option ini untuk memberi hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Nah, contohnya nih, sebuah perusahaan membeli call option untuk membeli bahan bakar seharga $1 per galon dengan biaya opsinya $1.000. Jika harga pasar naik menjadi 1,10 dolar, perusahaan dapat mengeksekusi opsi dan menghemat biaya pembelian bahan bakar. Namun jika harga turun di bawah $1, perusahaan tidak akan mengeksekusi opsi dan hanya kehilangan biaya premi sebesar $1.000. Baik, di sini kita akan membahas mengenai transaksi lindung nilai atau hedge transaction, di mana istilah ini digunakan untuk menggambarkan kombinasi antara posisi yang sudah ada dengan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola resiko yang dihadapi perusahaan apabila hanya memegang posisi tersebut tanpa perlindungan. Nah, sebagian besar perusahaan melakukan transaksi lindung nilai ini dengan menggunakan beberapa jenis instrumen derivatif dasar, yaitu yang pertama ada kontrak forward, kemudian kontrak berjangka, opsi, dan swap.
Nah, untuk pertama kita akan membahas mengenai kontrak forward. Nah, kontrak forward ini merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset, di mana seperti komoditas atau mata uang pada harga, jumlah, dan tanggal tertentu di masa depan. Nah, kontrak ini bersifat privat dan dinegosiasikan langsung atau over the counter, bukan diperdagangkan di bursa. Baik, selanjutnya di sini yang keempat ada swaps, di mana swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar aliran kas atau cash flow di masa depan berdasarkan perhitungan tertentu. Nah, bentuk yang paling umum adalah interest rate swap, di mana satu pihak ini membayar bunga tetap dan menerima bunga mengambang atau sebaliknya. Nah, misalnya perusahaan dengan pinjaman bunga variabel sebesar $1 juta dolar ingin menghindari resiko kenaikan suku bunga, maka perusahaan dapat membuat perjanjian swap untuk membayar bunga tetap 8% dan menerima bunga mengambang dari bank. Dengan cara ini, perusahaan dapat menstabilisasikan beban bunga dan melindungi arus kasnya. Nah, manfaatnya itu sendiri adalah untuk mengurangi ketidakpastian terhadap suku bunga atau nilai tukar, dan dapat digunakan untuk menyesuaikan struktur keuangan perusahaan tanpa harus mengubah kontrak utang yang ada. Dan untuk biaya dan resikonya di sini biasanya ada biaya atau fee kepada pihak lawan atau counterparty. Oke, jadi kali ini saya akan membahas terkait konsep dan definisi dari foreign exchange ya, atau nilai tukar asing. Jadi foreign exchange sendiri ini adalah kasusnya ketika entitas bisnis atau transaksi antar entitas bisnis itu dalam negara yang berbeda. Jadi jumlah payable atau jumlah piutang atau utangnya itu dinominasikan ke dalam satu currency yang dipakai pada satu entitasnya tersebut. Jadi kasus ini baik untuk pembelian maupun penjualan. Contohnya di sini jika misalnya ada perusahaan dari US atau dari Amerika bertransaksi atau menjual sebuah merchandise atau menjual inventory kepada perusahaan yang ada di British atau yang ada di Inggris ya. Nah, nilai transaksi amount itu akan didenominasikan ke dalam baik ke US ataupun ke British pound. Meskipun nantinya si US ini pencatatannya itu tetap dalam dolar, dan si British atau si yang perusahaan di Inggris itu pencatatannya ke dalam pounds atau British pounds. Jadi sesuai dengan mata uang yang berlaku di negara mereka, untuk pencatatannya sesuai dengan itu. Nah, untuk pengukuran atas exchange rate-nya itu sendiri ada dua metode. Yang pertama ada direct quotation. Jadi kita di sini memposisikan sebagai perusahaan di Amerika ya, itu direct quotation itu mengubah transaksinya itu ke dalam US dollar. Kalau POV kita sebagai perusahaan di US. Nah, yang kedua ada indirect quotation. Jadi di sini itu mengubah transaksinya itu ke dalam pounds. Jadi misal pembayarannya dengan pounds ya, maka dihitung value per dolarnya, value dalam dolarnya itu berapa. Itu bisa pakai dua metode tersebut. Oke, selanjutnya masih di konsep foreign exchange ya. Jadi exchange rate itu
bisa saja ditetapkan oleh pemerintah atau badan-badan yang memiliki berkepentingan lah ya. Ataupun bisa floating atau bisa berubah-ubah sesuai dengan marketnya. Jadi ketika fixed exchange rate itu biasanya di set atau ditentukan oleh badan pemerintah dan tidak berubah, nilainya itu tidak berubah mengikuti market. Sedangkan yang free atau floating exchange rate itu nilainya berubah tergantung market, tergantung supply and demand, atau tergantung faktor-faktor seperti inflasi dan lain-lainnya. Jadi dalam floating exchange rate itu mata uangnya bisa melemah ataupun bisa menguat. Sedangkan di sini untuk fix sendiri itu ada yang namanya multiple exchange rate. Jadi ini sebenarnya sama dengan fix, tapi multiple itu nominal rate-nya itu berubah tergantung kepentingan. Misal untuk kepentingan impor itu rate-nya segini, untuk kepentingan lainnya itu rate-nya segini, tapi tetap ditentukan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya jadi exchange rate yang digunakan pada akuntansi untuk foreign transaction atau transaksi dengan perusahaan dari luar negeri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada spot rate, ada current rate, dan historical exchange rate. Spot rate sendiri ini adalah istilah market ya, istilah pasar. Sedangkan untuk current dan historical itu adalah istilah dalam accounting. Dimana definisi dari spot rate sendiri adalah exchange rate yang untuk pengiriman yang sekarang juga, jadi saat ini juga. Sedangkan untuk current rate itu mirip seperti sama dengan spot rate, dimana rate pada satu unit of currency, ada satu unit currency yang ditukarkan dengan currency lain pada tanggal balance sheet atau pada tanggal transaksinya. Sedangkan historical rate itu adalah rate yang ter-apply atau yang sebuah rate yang pada spesifik waktu yang telah terjadi sebelumnya, pada transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Itu adalah historical rate. Oke, jadi kali ini saya akan bahas terkait foreign currency transaction other than forward contract. Jadi transaksi ketika menggunakan mata uang asing ketika tidak ada antar si pembeli dan penjual ini tidak punya forward contract ya. Forward contract itu seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa istilah dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada local transaction. Jadi local transaction ini adalah transaksi ketika terjadi antara si penjual dan si pembeli atau dua perusahaan ini, itu transaksinya menggunakan mata uang yang sama. Artinya dia masih dalam negara yang sama, jadi perusahaan dalam negara yang sama, sehingga mata uang pencatatannya itu sama. Selanjutnya, selain dari local transaction, itu ada juga yang namanya foreign transaction. Foreign transaction ini adalah transaksi antara dua perusahaan yang berada dalam
negara yang berbeda, berasal dari negara yang berbeda. Nah, karena dari negara yang berbeda, biasanya itu muncul adanya perbedaan mata uang, sehingga value tiap satu mata uangnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Itu dinamakan foreign currency transaction, dimana ini adalah transaksi yang transaksi antara dua perusahaan, di mana transaksi ini melibatkan dua perusahaan yang pencatatan laporan keuangannya itu berbeda dalam memberikan nominal dalam nominal mata uangnya, dalam pencatatan laporan keuangannya. Nah, dalam kasus ini biasanya ketika melakukan penjualan itu tentunya perlu menyesuaikan mata uangnya dari masing-masing dalam pencatatan penjualannya. Dalam pencatatan penjualan atau pembeliannya itu perlu disesuaikan dengan pencatatan pelaporan keuangan yang telah mereka lakukan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa ada di next slide ya. Oke, jadi ini adalah kasusnya ketika perusahaan itu transaksi dengan perusahaan lain dengan mata uangnya yang berbeda. Jadi kalau menurut sesuai dengan aturan GAAP, lebih tepatnya pada ASC 830 yang applies hanya pada foreign currency transaction dan foreign currency financial statement. Jadi GAAP di sini itu mengharuskan untuk transaksi jenis ini itu yang pertama adalah pada tanggal transaksi. Itu pencatatannya untuk tiap aset, liabilitas, revenue, beban, gain or loss yang muncul atas transaksi itu harus dicatat, diukur dan dicatat sesuai dengan functional currency atau mata uang yang sesuai yang digunakan si perusahaannya, dimana dengan exchange rate-nya itu sesuai pada exchange rate yang ada pada tanggal tersebut. Jadi dia pakai spot rate. Nah, yang kedua, tiap balance sheet date. Jadi pada pencatatan balance sheet-nya itu juga dicatat sesuai dengan currency yang berlaku. Maksudnya rate currency yang berlaku. Jadi disesuaikan juga ketika waktu tanggal pembelian dan tanggal pembayaran itu berbeda, itu currency-nya juga perlu dilihat apakah perlu penyesuaian. Jadi ketika misal penjualan itu rate tukarnya itu turun, maka ya harus mencatat loss, atau ketika rate tukarnya itu naik ya maka ada gain. Oke, kita langsung saja ke contoh ya di sini. Nah, di sini itu ada sebuah perusahaan di Amerika atau di United States itu melakukan impor terhadap persediaan, di mana transaksinya itu menggunakan utang dagang ya. Nah, impornya ini dari perusahaan di Kanada. Nah, di mana si US dan Kanada kan punya mata uang yang berbeda. Si US itu pakai US dollars dan yang Kanada sendiri itu pakai Canadian dollars. Di spot rate
exchange rate-nya itu 1:0,7. Jadi karena tiap $1 Kanada itu sama dengan 0,7 US dollar, dimana di sini invoice-nya itu pembayarannya itu $10.000 Kanada dan dibayar setelah 30 hari. Nah, untuk mencatatannya sendiri di sini bisa dilihat bahwa inventory pada akun payable sebesar 7.000, padahal tadi pembayarannya adalah 10.000. Kenapa 7.000? Karena di sini si perusahaan di sini kita sebagai perusahaan US ya. Nah, di sini rate-nya adalah 0,7, maka walaupun tadi 10.000 Kanada, berarti kita pencatatannya adalah 7.000 US dollar. Nah, sekarang dilanjutkan ketika transaksi pembayaran kasnya ya. Nah, di sini waktu transaksi pembayaran kas setelah 30 hari membayar kas ini, spot rate atau exchange rate-nya ini itu berubah. Yang semula awalnya 0,7 per 1 Canadian dollar itu berubah jadi 0,69 per 1 Canadian dollar. Maka di sini kan ada perubahan. Kalau transaksi pada biasa akun payable pada kas sebesar 7.000 kan. Nah, di sini karena ada perubahan itu akun payable, maka akunnya adalah akun payable pada exchange gain, dan kas sebesar akun payable sebesar 7.000 dan exchange gain-nya adalah 100 dan kasnya adalah 6.900. Kenapa 6.900? Karena tadi ya walaupun sebelumnya akun payable dicatat sebagai 7.000, tapi karena ini adalah ada perubahan exchange rate atau penurunan exchange rate, maka yang aktual yang dibayar itu hanyalah sesuai dengan perubahannya, jadi 6.900. Yang 100 di mana? Yang 100 dihitung sebagai gain karena utangnya 7.000, yang awalnya utang 7.000 tapi hanya membayar 6.900. Seperti itu pembahasan terkait foreign currency transaction other than forward contract. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu terkait pembelian dalam mata uang asing. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini ada suatu perusahaan ya dari Amerika Serikat, yaitu contohnya itu ATC. Di sini dia tuh membeli barang dagangan secara kredit dari Paris Company pada tanggal 1 Desember 2016, yaitu senilai 10.000 euro. Ketika kurs spot untuk mata uang asing adalah 0,66 euro. Nah, ATC ini menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember 2016 ketika kurs spot untuk euro adalah 0,655 dan menyelesaikan akun tersebut pada tanggal 30 Januari 2017 ketika kurs spot adalah 0,6650. Nah, transaksi dan peristiwa ini itu dicatat oleh ATC seperti yang ada di PPT ya, teman-teman bisa dilihat contohnya. Nah, jadi di sini tuh dari contoh tersebut itu menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, ETC itu menanggung liabilitas sebesar 6.600 euro dalam dolar dalam denominasi euro. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas tersebut itu disesuaikan untuk mencerminkan nilai tukar saat ini, dan keuntungan nilai tukar itu sebesar $50 yang mana itu dimasukkan dalam laporan laba rugi milik ATC pada tahun 2016. Nah, keuntungan nilai tukar tersebut itu merupakan hasil perkalian 10.000 euro dengan perubahan nilai tukar spot euro
antara tanggal 1 dan 31 Desember 2016. Pada tanggal 30 Januari 2017, ketika liabilitas tersebut dilunasi, nilai tukar spot euro telah meningkat menjadi 0,6650 dan ETC itu mencatat kerugian nilai tukar sebesar $100. Total kerugian nilai tukar ini tuh sepertinya hanya $50 dikali 10.000 euro dikali 0,6650 dikurangi 0,6610. Nah, tetapi kerugian ini tuh dilaporkan sebagai keuntungan nilai tukar sebesar $50 pada tahun 2016 dan kerugian nilai tukar sebesar $100 pada tahun 2017. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu terkait penjualan dalam mata uang asing. Jadi pada tanggal 15 Desember, ini langsung contoh soalnya ya teman-teman. Jadi pada tanggal 15 Desember 2016, ETC ini menjual barang dagangannya secara kredit kepada RAM Company seharga 20.000 euro dengan kurs spot untuk euro sebesar 0,6625. Nah, di sini tuh kita abaikan aja ya harga penjualannya, di mana ETC ini menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember dengan kurs spot sebesar 0,6550. Menagih piutang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017 dengan kurs spot sebesar 0,6700 dan menahan euro tersebut itu hingga tanggal 20 Januari ketika ETC mengkonversikan euro tersebut ke dalam dolar AS dengan kurs spot sebesar 0,6725 yang berlaku pada tanggal tersebut. Dari sini ETC itu mencatat transaksi yang seperti yang ada di bawah tadi ya, bisa dilihat. Nah, di sini tuh singkatnya penjualan dalam mata uang asing itu harus diukur dalam dolar pada tanggal penjualan menggunakan nilai tukar spot mata uang asing dengan berdasarkan tanggal tersebut. Nah, jika tanggal laporan keuangan jatuh tempo sebelum piutang ini dilunasi, maka piutang itu harus diukur ulang untuk mencerminkan nilai tukar spot pada tanggal laporan keuangan. Keuntungan ini terjadi ketika dolar melemah karena mata uang asing yang akan diterima itu bernilai lebih banyak ya, lebih banyak nilainya daripada saat pertama kali dicatat. Nah, kerugian juga itu terjadi ketika dolar menguat karena mata uang asing yang akan diterima itu bernilai lebih rendah dalam dolar daripada saat pertama kali kita catat. Mungkin gitu. Terima kasih.